Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Kitabul Jami', dan kita masuk pada hadis yang keempat. Kita akan baca hadisnya baru kita terangkan. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Akhrajahu At-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang banyak mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua sahabat yang masyhur yang selalu mengumpulkan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dengan hafalannya, dialah Abu Hurairah radhiyallahu an, dan yang kedua dengan tulisannya, dialah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Dan beliau terkenal ahli ibadah, dikenal dengan salat malamnya, puasa sunnahnya, baca Qur'annya, dan dikenal juga keistiqomahannya. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Lah beliau menukilkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya keridhaan Allah itu ditentukan dengan redhanya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga ditentukan dengan murkanya kedua orang tua. Dua kalimat ini menunjukkan ada dua perkara berkenaan dengan orang tua. Penggalan yang pertama bicara tentang birrul walidain, dan penggalan yang kedua bicara tentang uququl walidain. Penggalan yang pertama, ridallah fi ridal walidaini, bahwa keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu terletak pada keridhaan kedua orang tua kepada kita. Itulah yang disebut dengan birrul walidain. Adapun penggalan yang kedua, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, tetapi
kemarahan atau murkanya Allah juga terletak pada kemarahan dan murkanya kedua orang tua kepada kita. Itulah yang disebut dengan uququl walidain, durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya. Inilah pembahasan yang kita akan bahas pada pagi ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memulai dengan satu kisah. Disebutkan kisah ini di dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di hadapan para sahabatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman. Dialah Uwais ibnu Amir al-Qarani. Apabila engkau bisa memintakan doanya, maka mintalah doa kepadanya. Karena orang ini lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah dalam doanya, maka doanya tidak mungkin meleset dan pasti mustajab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Uwais ibn Amir al-Qarani. Nabi tidak pernah ketemu. Begitu juga Uwais ibn Amir al-Qarani juga enggak pernah ketemu Nabi. Padahal hidup satu zaman itu. Ketika banyak para sahabat dari negeri Yaman berbondong-bondong datang ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiat Rasul, jihad dengan Rasul dan begitu seterusnya. Maka Uwais ibn Amir al-Qarani ini terhalang oleh ibunya. Dia ingin datang ke Madinah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi terhalang dengan ibunya. Ibunya sudah tua, sakit-sakitan, dan dia pun tidak bisa meninggalkannya. Padahal menemui Rasul dan berjumpa dengan Rasul itu sebuah keagungan. Karena itu syarat menjadi sahabat Nabi. Kalau dia tidak berjumpa dengan Rasul walaupun sezaman dengan Rasul, tidak dikatakan sahabat. Seperti Uwais ibn Amir al-Qarani. Tetapi kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan birrul walidain beliau kepada orang tuanya menjadikan nama dia harum. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjumpa dengan dia, tapi namanya disebut-sebut Rasul di hadapan para sahabat. Bahkan Rasul menganjurkan kalau berjumpa dengan dia, mintalah doanya. Di hadapan Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian juga Abu Bakar meninggal dunia, maka ketika itu di saat kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila datang rombongan dari Yaman yang hendak haji ke Mekah, maka Umar radhiyallahu anhu menahan mereka, kemudian bertanya kepada mereka, afikum Uwais, afikum Uwais. Ada Uwais enggak di situ? Ada Uwais enggak di situ? Tapi setiap dia berjumpa dengan kafilah dari Yaman, selalunya kafilah dari Yaman mengatakan tidak ada Uwais bersama kami. Maka Umar pun kecewa menunggu tahun depan musim haji berikutnya. Entah berapa kali musim haji yang dilalui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini,
sampai akhirnya Allah takdirkan di sebuah musim haji. Rupanya ada rombongan dari Yaman. Kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi kepada mereka, afikum Uwais, ada enggak Uwais di situ? Maka mereka mengatakan, ya, dia ada bersama kami. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, atau Umar mengatakan, lalu di mana dia? Maka orang-orang mengatakan dia tertahan karena dia kehabisan bekal, kemudian bekerja di sebuah kabilah yang kami lewati. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab pun mencari-cari Uwais ibn Amir al-Qarani, dan akhirnya dia dapati sedang sholat. Ketika kemudian Uwais ini melaksanakan sholat kemudian selesai salam, maka Umar mendekatinya. Kemudian Umar pun bertanya, anta Uwais ibn Amir? Apakah engkau Uwais ibn Amir? Dia mengatakan, na'am, ya. Min Murad, dari Murad, kemudian dari Qaran, ini kabilah Yaman. Maka orang ini mengatakan, ya, betul. Kemudian Umar mengatakan, fakana bika barasun fabari'ta minhu illa maudhi'a dirhamin. Apakah dulu pernah engkau terkena serang penyakit kulit semacam sofak, kemudian Allah sembuhkan dan Allah sisakan tinggal 1 dirham? Maka dia mengatakan, ya. Maka Umar pun menangis, kemudian memeluk Uwais ibn Amir al-Qarani. Kemudian mengatakan, ya Uwais, doakan aku. Maka Uwais ibn Amir al-Qarani dia mengatakan, siapa aku dengan anda wahai Amirul Mukminin? Aku tidak lebih mulia dibandingkan anda. Tapi Umar mengatakan, tidak demikian wahai Uwais. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma'amdadi min ahli Yaman min muradin thumma min qarnin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a birhamin lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama ala Allah la abarra fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Kata Nabi SAW, Umar menukilkan ucapan Nabi, akan datang kepada kalian orang namanya Uwais ibn Amir al-Qarani bersama rombongan dari ahli Yaman. Dia asalnya dari Murad, kemudian dari Qaran. Dulu dia punya penyakit safak, kemudian Allah sembuhkan kecuali hanya sisa 1 dirham. Dan dia punya orang tua yang sudah tua, dan dia orang yang paling berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah dalam doanya, pasti akan dikabulkan. Maka jika engkau ingin meminta ampun akan dosa-dosamu dengan dosa Uwais ini, dengan doa dari Uwais ini, maka lakukan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inilah yang mendasari aku mencari-cari kamu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian Uwais pun mendoakan Umar, tapi syaratnya jangan beritahu siapapun tentang dirinya. Dirahasiakan kehidupannya. Lihat dari kisah, bertolak dari kisah ini, Bu. Kisah Uwais ibn Amir al-Qarani di sini. Bagaimana kisah ini menginspirasi kita? Ketika Uwais ibn Amir al-Qarani ini sangat berbuat baik kepada orang tuanya, maka Allah angkat derajatnya. Namanya disebut-sebut Rasul, dan dia memiliki doa yang sangat mustajab. Itulah buah daripada birrul walidain. Akan ada banyak keanehan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan orang yang birrul walidain itu? Kemudian bagaimana caranya?
Kita tahu bahwa kedua orang tua itu adalah nikmat yang sangat besar. Kalau orang diberikan nikmat masih hidup kedua orang tua, maka itu sebuah nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada manusia itu, bahwa keberadaan dia itu tidak lain dan bukan wasilah keberadaan kedua orang tuanya. Kalau tidak ada dua orang tua kita, dari mana kita ada? Sementara adanya kita terlahir dari kedua orang tua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah nikmat. Yang kedua, kedua orang tua itu sudah menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk membesarkan anak-anaknya. Ibu tahulah yang jadi ibu, macam mana merawat bayi itu dari mulai lahir sampai dia dewasa, lelah, letih, banyak kesedihan, keperitan dan macam-macam godaan. Kemudian yang ketiga, bahwa kebaikan orang tua, apakah itu ayah ataukah ibu, ketika memperlakukan anaknya itu, maka mereka berbuat seperti itu tanpa ada pamrih. Mereka tidak menghendaki balasan dari anak-anaknya. Bahkan sekalipun anak itu membalas kebaikan orang tuanya, tetap tidak akan sanggup untuk membalas kebaikannya. Sampai ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Umar, apakah sudah cukup kebaikanku kepada orang tuaku?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Apa maksudmu?" Maka dia mengatakan, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, aku sudah melakukan kepada kedua orang tuaku seperti yang dilakukan kedua orang tuaku kepadaku. Kalau aku di masa kecil dia menyuapi aku, maka sekarang aku yang menyuapi dia. Kalau aku di masa kecil dia yang membersihkan kotoranku, mencebokiku, membersihkanku, maka sekarang aku yang melakukan itu kepada kedua orang tuaku. Pokoknya apapun yang dilakukan orang tua kepadaku, aku lakukan kepada dia. Apakah sudah cukup kebaikanku untuk menyeimbangkan kebaikan dia kepadaku?" Apa jawaban Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidak. Karena kedua orang tuamu saat merawatmu, maka dia menghendaki kehidupanmu. Tapi engkau saat merawat kedua orang tuamu menghendaki kematiannya." Kan begitu. Kalau ibu ini punya anak, apalagi masih kecil lucu-lucunya, kemudian sakit parah, mungkin ibu nggak bisa tidur, berusaha dibawa ke klinik sana, ke klinik sini, diobati sana, diobati sini, bahkan ada orang tua itu yang rela menebus jiwanya asal anaknya tak mati. Tapi kalau orang tua yang sakit, Bu, kalau orang tua yang sakit kan, ya ada juga anak yang berusaha mengobati ke sana kemari kan. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan meninggal, paling tinggi ibu ngomong apa? "Ah, sudah waktunya. Memang sudah tua." Enggak ada anak mengatakan, "Kenapa enggak saya saja?" Enggak ada. Yang ada justru ada sebagian anak yang durhaka meminta kepada Allah agar disegerakan kematian orang tuanya. Coba, naudzubillah. Ya. Makanya kita katakan bahwa 3 poin ini menunjukkan bahwa keberadaan kedua orang tua itu nikmat yang sangat besar. Lebih-lebih kalau kita bicara tentang keutamaan birrul walidain itu. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama, birrul walidain itu adalah wasiat Allah terhadap hambanya. Dan itu dicantumkan dalam beberapa ayat dalam Quran, salah satunya surah An-Nisa ayat 36,
surah Al-Isra ayat 23, surah Luqman ayat 14, surah Al-Ahqaf ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah wasiat Allah kepada kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami berwasiat kata Allah agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah amalan yang paling dicintai Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasul, Rasul, kira-kira amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Maka Rasul mengatakan salat tepat waktu. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan berjihadlah di jalan Allah. Lihat, Rasul mengatakan dari sederetan amalan yang dikatakan ahabbu ilallah, paling dicintai di hadapan Allah, salah satunya adalah birrul walidain. Kemudian yang ketiga, birrul walidain ini bisa menghilangkan kesusahan manusia. Tapi sebaliknya, uququl walidain itu bisa menyusahkan kita. Artinya, dengan semata-mata kita berbuat baik kepada kedua orang tua, Bu, maka berkah itu akan turun kepada kita. Boleh jadi rizkinya dimudahkan, urusannya dimudahkan, setiap permasalahannya diringankan, dicarikan jalan keluarnya, dan begitu seterusnya. Lihat tentang kisah 3 orang yang terjerembab dalam gua. Kemudian pintu guanya tertutup dan tidak bisa keluar. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kita tidak mungkin selamat dalam gua ini kecuali kita bertawasul. Maka salah satu yang bertawasul dari 3 orang ini adalah dengan tawasul birrul walidain. Akhirnya pintu gua itu pun terbuka, menunjukkan bahwa birrul walidain itu bisa menghilangkan keperitan hidup. Kemudian yang keempat, birrul walidain itu bagian daripada jihad di jalan Allah. Ingat anak muda yang datang dari negeri Yaman kemudian berjumpa dengan Rasul dan ingin dilibatkan dalam jihad. Tapi Rasul bertanya, ahayyun walidak, masih hidup orang tuamu? Dia mengatakan ya. Maka Rasul mengatakan, idhab fa fihi mafajahid, pulang, berjihadlah untuk kedua orang tuamu. Kemudian yang kelima, bahwa berbuat baiknya kita kepada kedua orang tua itu bagian daripada melaksanakan amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Ketika Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan Bukhari Muslim itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasul kemudian bertanya, Rasul, siapa manusia yang paling aku harus dahulukan dalam pelayanan? Artinya kalau aku hanya punya satu waktu, kuberikan kepada siapa waktu ini? Kalau aku hanya punya uang 1 dirham, kuberikan kepada siapa uang 1 dirham ini? Kalau aku ini punya kata-kata yang lembut cuma 1, kepada siapa aku lontarkan kata-kata ini? Dan begitu seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuk, summa adna fa adna. Kata Rasul, berikan kepada ibumu. Kata Rasul, berikan kepada ibumu. Kata Rasul, berikan kepada ibumu 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dan dia yang menyusui. Baru setelah itu kepada bapakmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kedudukan seorang ibu di mata anaknya. Kemudian yang nomor 6, bahwa keberadaan kedua orang tua itu satu kesempatan emas bagi anak untuk mencapai surga. Kadang ada orang-orang itu yang mencari surga itu jauh keluar sana.
Padahal dalam rumahnya itu jelas-jelas ada pintu sorga yang bisa memasukkan kita ke dalamnya. Itulah orang tua. Karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu min awsati abwabil jannah, itu semulia-mulianya pintu yang memasukkan kita ke dalam sorga. Ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah pemimpin para tabi'in. Orangnya alim, abid, ahli ibadah, dihormati, dihargai manusia, dan segudang lagi kebaikan yang ia miliki. Satu hari dia sedang mengajar. Tiba-tiba kemudian salah satu orang tuanya meninggal dunia. Maka dia menangis seperti menangisnya anak kecil. Sehingga murid-muridnya heran dan mengatakan, "Wahai imam, wa ma yubkika ya imam? Apa yang membuat anda menangis?" Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Waihakum, celaka kalian. Kemarin aku masih memiliki 2 pintu untuk kumasuki dan dua-duanya mengarah ke surga. Tapi hari ini aku hanya memiliki 1 pintu karena pintu yang kedua telah tertutup." Begitulah ulama salaf mengajarkan kepada kita bahwa birrul walidain itu di antara sebab terbesar orang dimasukkan ke dalam surga. Makanya ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian mengucapkan amin 3 kali, kemudian setelah itu Rasul berkhutbah, dan setelah khutbah ditanya para sahabat, "Alama amanta ya Rasul?" Tadi kau naik mimbar kau mengucapkan amin, kami tidak mendengar doamu. Apa yang kau aminkan wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, "Oh tidak, atania Jibril. Jibril barusan datang kepadamu. Kemudian dia berdoa dan minta ku amini doanya. Maka ku amini juga doanya." Salah satunya perkataan atau doanya Jibril adalah ragima anfu summa ragima anfu summa ragima anfu rajulun adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilahuma thumma lam yudkhilal jannah thumma lam yudkhilahul jannah. Kata Nabi SAW, Jibril mengatakan celaka dan celaka dan celaka 3 kali. Jibril mengatakan seperti itu. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak memasukkan dia ke dalam sorga, celaka dan binasa orang ini, katanya. Lihat bagaimana birrul walidain sangat agung. Kemudian yang nomor 7, bahwa birrul walidain itu bisa memanjangkan umur. Bukan hanya rizki diluaskan, tapi umur juga dipanjangkan. La yazidul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir, kata Rasul. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali birrul walidain. Bahkan kalau seandainya Allah takdirkan orang tua kita meninggal, maka ketika dia menghubungkan silaturahim dengan teman-teman kedua orang tua, maka itulah sesempurna-sempurnanya birrul walidain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi anak yang birrul walidain itu? Yang pertama, pandai-pandailah bersyukur akan nikmat kedua orang tua. Jangan sia-siakan. Ada orang yang diberikan kedua orang tuanya masih hidup, disia-siakan pula sama dia itu. Tidak pernah berbuat baik kepada orang tua, tidak pernah menjaga perasaannya, bahkan cenderung menyakitinya. Ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, bersyukurlah kepada kedua orang tua karena dia sudah mentarbiah kita. Ada orang tua itu yang lelah letih membesarkan kita. Setelah kita besar tidak adalah dia berbuat baik kepada kita. Padahal dia sudah lelah letih mendidik kita. Makanya Allah ajarkan kepada kita untuk terus mendoakan doa kebaikan kepada orang tua. Makanya lihat dalam Al-Quran itu sampai Allah ingatkan dalam doa itu, kama rabbayani saghira. Sebagaimana kedua orang tuaku sudah merawatku sedari kecil.
Kemudian yang nomor 3, adamu adiyatihim, tidak menyakiti keduanya, baik dengan ucapan, mengatakan saja tidak boleh, apalagi di atas itu. Baik dengan perbuatan, ada anak tuh yang subhanallah menyakiti orang tua sampai memukul orang tua. Bahkan saya dengar ada yang sampai membunuh orang tua, naudzubillah. Kemudian yang nomor 4, at-tawadhu lahuma, berusaha untuk rendah diri. Setinggi apapun pangkat anak di hadapan orang tua, jangan dipakai pangkat itu. Walaupun kita anak ini sudah jadi ulama, sudah jadi ustadz, sudah jadi dokter, insinyur, profesor, dan begitu seterusnya, di hadapan kedua orang tua seolah-olah kita bukan siapa-siapa. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kemudian yang nomor 5, berusaha untuk memberikan nafkah. Kalau bisa apa yang mereka inginkan itu sebelum mereka meminta, kita sudah kasih keinginannya. Kalau bisa. Makanya dahulu ada seorang wanita, saya lupa namanya. Dia adalah saudari daripada Muhammad ibn Sirin. Jadi menceritakan tentang kisah saudaranya Muhammad ibn Sirin. Dan dia menceritakan tentang abangnya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang sebaik dia kepada orang tuanya. Apapun yang dihajatkan orang tuanya sebelum meminta, maka abangku selalu menyediakannya. Jangan sampai dia meminta dulu kan gitu. Makanya pentingnya mencari-cari kesukaan orang tua itu apa gitu ya. Kemudian juga yang nomor 6, al-istidzan alaihima, minta izin kepada kedua orang tuanya. Kalaupun apapun mau kerja, ya kan, minta izinnya, minta sarannya. Kemudian yang nomor 7, al-qiyam lahuma inda qudumihima, berusaha untuk menyambut dengan baik tentang kedatangannya. Umpamanya orang tua kita di kampung, kemudian dia ingin jalan-jalan ke Batam, langsung ibu sambut, belikan tiket, jemput, kalau bisa kan begitu. Kemudian juga yang nomor 8, al-muhafadhatu ala sam'atihima wal hadar minat tasabbub fi syatmihima. Jaga ucapan kita, jangan sampai apa yang diucapkan kita itu menyakiti kedua telinganya. Apalagi sampai dengan ucapan kita dia melaknat kita pula. Karena itu termasuk dosa besar. Kemudian juga ucapkan salam ketika masuk dan ketika keluar. Lihat Abu Hurairah, setiap pagi apabila dia bangunkan kedua orang ibunya, maka dia selalu mendoakannya. Kemudian juga yang nomor 10, idkhalus surur ala qalbihima, masukkan kebahagiaan di hati keduanya. Itulah yang disebut dengan masyair namanya. Karena begini Bu, ada seorang anak itu yang salah kaprah cara memahami birrul walidain. Karena mungkin anaknya sudah, anggaplah mungkin ibunya di kampung, anaknya ada yang merantau ke Batam. Kemudian Allah takdirkan sukses pula lah dia di Batam itu. Apapun yang dihajatkan orang tua di kampung, ibu kirim uangnya. Renovasi. Ibunya pengen kurban, ibu belikan dari sini. Ibunya pengen mobil, ibu belikan dari sini. Ibunya pengen sawah, ibu belikan dari sini. Tetapi ada anak yang tidak bisa menjaga perasaan orang tuanya. Birrul walidain itu bukan hanya semata-mata harta, Bu. Bukan hanya semata-mata harta yang kita kirimkan kemudian kita merasa sudah birrul walidain. Tidak, itu hanya sebagian kecil. Yang paling besar itu kadang-kadang perasaan orang tua. Terkadang ada orang tua itu tidak butuh dengan harta anaknya. Dia hanya ingin memandang anaknya, mendengar anaknya, ngobrol sama anaknya, kumpul sama anaknya. Kadang ada orang tua yang itu saja inginnya. Makanya birrul walidain itu kan pintu luas gitu ya. Tidak bisa dicukupkan hanya kirim-kirim uang saja. Lebih daripada itu, menjaga perasaannya. Kemudian juga al-muhafadhatu ala amwalihima,
kita jaga harta keduanya kalau memang punya harta. Kemudian tafaqqud maudhi'u rahatihima wa tanajjub wa tajannubu ij'ajihima asna'a naumihima awid duhul alaihima fi ghurfatihima illa biidnihima. Perhatikan kapan orang tua istirahat, kapan orang tua sedang tidak istirahat, supaya kita tidak mengganggu gitu maksudnya. Makanya lihat ketika ada seorang sahabat Nabi SAW, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, dia tidak berani membangunkan orang tuanya ketika hendak memberikan air susu kan, sampai dia bangun baru dikasih. Kemudian juga al-iksar minad doa, perbanyak doa, doa kebaikan dan doa istighfar bagi kedua orang tua. Termasuk juga istisyaratuhuma fi jamil umur. Libatkan orang tua itu kalau ada apa-apa, ajak mereka diskusi. Jangan sampai mereka tersinggung. Ya, karena terkadang ide orang tua itu kan karena dia sudah makan garam, boleh jadi lebih luas, lebih bisa menyelesaikan masalah. Termasuk juga seseorang mengambil izin keduanya ketika hendak, mungkin walaupun keluar untuk jihad, keluar untuk bekerja, keluar untuk kemana, maka minta izin keduanya dan minta redho keduanya. Karena itu bagian daripada birrul walidain. Ini diantara birrul walidain semasa mereka hidup, Buya. Sekarang bagaimana kalau seandainya kedua orang tua itu sudah meninggal? Karena begini, ada anak itu baru terasa gitu ya, sedihnya ketika orang tuanya meninggal. Bahkan anak itu kalau sudah sukses sementara orang tuanya sudah meninggal jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, terkadang anak itu terkadang bisa menangis dan mengatakan, coba sekiranya bapakku masih hidup, ibuku masih hidup, dan melihat kesuksesan anaknya, tentu ini sangat senang sekali, aku akan membahagiakan dia. Ada anak itu yang baru kemudian menyesal ketika orang tuanya meninggal. Tetapi Allah tidak menutup kebaikan anak kepada orang tua itu semasa orang tua ketika hidup, tidak. Bahkan mulai dari ketika hendak meninggal atau sakaratul maut sampai masuk ke liang lahat, sampai sudah ada dalam lahat, tetap Islam itu mengajarkan bagaimana cara birrul walidain kepada mereka. Pertama, kalau seandainya orang tua itu sedang sakaratul maut, maka kewajiban anak dalam rangka birrul walidain mentalkin, anak mentalkin orang tuanya, jangan orang lain. Anak itu yang mentalkin orang tuanya. Kemudian yang kedua, mendoakan keduanya. Mendoakan agar dosanya diampuni, agar dia itu bisa menjawab pertanyaan malaikat dan begitu seterusnya, agar diangkat derajatnya, dimudahkan hisabnya, diluaskan kuburnya dan lain sebagainya. Kemudian juga arahkan ke arah kiblat. Kemudian tutup kedua matanya. Kemudian tutuplah badannya dengan kain sehingga tidak menakuti manusia. Kemudian bersegera untuk fardu kifayah, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, menyalatkannya. Ini kalau bisa anak ini terlibat. Kapan lagi? Kalau sudah dimasukkan ke liang lahat tidak nampak lagi kan, Bu? Jadi kalau bisa fardu kifayah itu anak terlibat di sini. Karena itu bentuk birrul walidain juga tuh. Kemudian habarkan kematian orang tuanya kepada saudara-saudaranya yang lain, yang satu kandung, supaya bisa juga birrul walidain juga untuk ikut memandikan, mengkafankan dan menguburkan dan menyolatkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum apabila sudah kemudian meninggal dunia, mulai dari sakaratul maut sampai kemudian dikuburkan, maka setelah kemudian orang tua kita ini dikuburkan, apa kewajiban kita? 5. 1. Berdoa kebaikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dan doa istighfar. Yang kedua, laksanakan wasiatnya kalau dia punya wasiat. Yang ketiga, bersedekah.
dan kirim pahala sedekahnya untuk orang tua. Yang ketiga, silaturahim kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua semasa hidupnya. Siapa? Dia punya teman siapa? Kita datang, kita kasih hadiah. Kita katakan, saya anak Fulan bin Fulan, kenal enggak bapak saya? Oh kenal, kasih hadiah. Jadi silaturahim termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang mati setelah kehidupannya. Inilah di antara bentuk birrul walidain. Ya, inilah yang dikatakan Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain. Adapun penggalan yang kedua, wasakhatullah fi sakhatil walidain. Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala ditentukan dengan murkanya kedua orang tua, alias uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Seperti apa? Seperti membuat nangis, sedih orang tuanya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, atau dengan sebab-sebab yang lainnya. Ataupun ucapannya mengucapkan kalimat atau lebih daripada itu, membentaknya. Atau kadang anak itu berani loh menyuruh orang tuanya, nyuruh orang tuanya dengan perintah lagi. Nauzubillah, ini durhaka dengan orang tua. Atau kadang anak ini latah, dikritiknya pula masakan orang tuanya. Orang tuanya masak nggak enak, muring-muring anaknya. Jadi kadang-kadang ada sampai mengkritik masakan orang tua. Udah anggap enak aja lah, mau asin, mau manis, mau ciut, mau apa, terserah kan itu. Puji saja. Kemudian juga terkadang tidak mau membantu orang tua. Entah mungkin nyapu, entah ngepel, entah apa yang ringan-ringan kan. Malah kemudian orang tuanya yang lelah letih berkeringat pula di situ. Atau mungkin tidak pernah mendengarkan nasihatnya, wejangannya, pendapatnya. Bahkan ada anak itu yang sampai mencela orang tuanya. Bahkan yang lebih parah, memasukkan kemungkaran ke dalam rumahnya lagi. Coba bayangkan, ada anak mabok di rumah, judi di rumah gitu. Padahal ada orang tuanya tuh, berzinah dalam rumah. Ya Allah, nggak boleh itu uququl walidain. Termasuk juga membuat telinga orang tua itu nggak enak gara-gara ucapan anaknya. Atau boleh jadi kemudian memasukkan orang tua dalam kesulitannya. Nah ini bahaya bu. Ibu kalau sudah ada masalah dengan suami, jangan curhat sama orang tua. Orang tua yang selama ini menganggap ibu baik-baik saja, tenang hatinya, tiba-tiba diceritakan masalah ibu dengan suami, tiba-tiba orang tua stres kepikiran tuh. Kita ini suami istri sudah damai, orang tua pula tak damai dengan otaknya. Masih kepikiran aja. Coba. Nah, ini kan bisa durhaka, itu penyebab durhaka anak kepada orang tua tuh. Ya, ataupun mungkin lama meninggalkan orang tua. Ada orang yang lama kali meninggalkan orang tua itu. Dia ada orang tua tapi dia safar, tak tahu, nggak kasih kabar cemana hidupnya. Kalau dia hidup ya di mana tempatnya, kalau dia mati dikuburkan di mana kan gitu. Kadang ada anak yang pergi begitu saja. Alasannya pantang menghabarkan orang tua sebelum berhasil katanya. Loh kalau nggak berhasil cemana? Selamanya nggak dihabar-habarin. Ya kan masalah bu. Ya. Ya terkadang juga ada anak itu yang menyakiti orang tua justru ketika orang tua sudah tua pula yang membutuhkan perawatan kita. Bahkan ada anak itu yang berani mencuri lagi dari orang tuanya. Dia ambil harta orang tuanya. Bahkan yang lebih parah pula ada anak itu yang bercita-cita kapan mati si bapak tuh katanya. Bahkan ada yang lebih parah betul-betul membunuh lagi tuh. Coba dosa mana lagi tuh? Durhaka kepada orang tua tuh. Ya. Karena bahaya durhaka kepada orang tua ini salah satunya mengandung, dalam hadis ini kan mengandung kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik kita urut biar enak. Yang pertama, durhaka orang tua kepada orang tua itu termasuk akbarul kabair. Dosa dari dosa-dosa besar. Karena Nabi mensejajarkan menyebut satu nafas dengan dosa syirik. Al-kabair al-isyraku billahi wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus, kata Rasul. Dosa besar itu adalah kesyirikan kepada Allah, kemudian durhaka dengan orang tua. Lihat disebutkan satu nafas tuh. Antara durhaka dengan kedua orang tua ini.
dengan kesyirikan, menunjukkan bahwa itu dosa besar. Yang kedua, maka orang yang durhaka kepada orang tua dia akan mendapatkan kerugian besar dan doa kecelakaan dari Jibril. Kemudian yang ketiga, menyebabkan laknat dan juga ancaman. Menyebabkan laknat dan juga ancaman. La yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, apalagi dengan kedua orang tuanya. Diancam oleh Allah, tidak akan masuk surga, bahkan diancam neraka. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang yang durhaka dengan orang tua itu diancam dengan neraka. Kemudian uququl walidain itu yang keempat adalah sebuah maksiat yang disegerakan dosanya, disegerakan siksanya di dunia sebelum akhirat. Kata Nabi SAW, kullu dzambin yu'akharullah minha illa yaumil qiyamah illa uququl walidain. Setiap dosa itu hukumannya diakhirkan pada hari kiamat, kecuali orang yang durhaka dengan orang tua disegerakan tuh adabnya di dunia sebelum akhirat. Kemudian yang kelima, bahwa Allah tidak akan menerima amal baik kita kepada Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak pandai birrul walidain. Kemudian yang keenam, bahwa birrul walidain ini di akhirat termasuk orang yang tidak akan dilihat Allah, tidak akan disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan bagi mereka adab yang pedih. Kata Rasul, "Thalathun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 orang yang tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan, bahkan bagi mereka adab yang pedih. Maka salah satunya, kata Nabi SAW, adalah al-aqli walidayhi, anak yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah diantara bahaya orang itu atau seorang anak itu durhaka. Tetapi kan begini Bu ya, seorang anak ini tidak mungkin langsung durhaka dengan orang tua tanpa sebab. Ya kan Bu? Anak itu tidak mungkin durhaka dengan orang tua tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Adapun sebab-sebab yang menjadikan anak durhaka kepada orang tua itu, pertama karena kejahilan. Orang tua tidak pernah mendidik anak sehingga jadi jahil. Karena jahilnya dia akhirnya kurang ajar dengan orang tuanya. Maka ajari anak itu kecerdasan. Kemudian yang kedua, ada husni tarbiyah, tidak ditarbiyah dengan cara baik. Tidak ditarbiyah dengan cara baik, dibiarkan, tidak diberikan pendidikan. Malah kemudian masuk dalam dunia malam, dunia bebas dan macam-macamnya. Akhirnya anak itu durhaka dengan orang tuanya. Termasuk juga tanaqud al-aba fi af'alihim wa aqwalihim. Tidak selarasnya ucapan orang tua dengan perbuatannya di hadapan anaknya. Anaknya sedang main handphone. Nah, sini handphonenya. Sudah, jangan main handphone, sudah malam, matamu rusak nanti. Kemudian anaknya suruh masuk kamar. Handphonenya direbut sama ibu, ibunya pula nongkrong di handphone sampai subuh. Ya enggak bisa lah, anak kan ngomel-ngomel. Jadi harus selaraskan ucapan dengan perbuatan itu supaya didengar anak. Kemudian juga asdiqa usu, anak itu punya kawan yang buruk dan orang tua membiarkannya, tidak melarangnya. Akhirnya terpengaruh, akhirnya jadi durhaka dengan orang tuanya. Atau karena orang tuanya banyak masalah, antara suami istri sering bertengkar. Akhirnya kemudian berakhir dengan perceraian. Ketika suami bercerai dari istri, akhirnya tidak bisa merawat anaknya dengan baik. Ibunya tidak bisa merawat dengan baik, bapaknya apalagi. Akhirnya anak ini tumbuh menjadi anak yang durhaka. Itu pun juga sebabnya. Ataupun yang keenam, orang tua tidak adil sama anak. Sehingga salah satu yang dizalimi dari anak itu merasa tidak baik orang tuanya. Maka dia durhaka dengan orang tua jadinya kan, karena tidak adil kasih sayang orang tua kepada anak itu. Ataupun yang nomor 7, adamu i'anatil walidaini li abnaihim alal bir. Orang tua dari kecil tidak pernah mengarahkan anaknya untuk berbuat baik kepada orang tua. Harusnya kan diajarkan pamannya,
Ibu punya anak, ayo nak kita ke kakek, ke nenek. Ibu tunjukkan berbuat baik ibu kepada orang tua di hadapan anak ibu yang merupakan cucu daripada kakek nenek kita tuh, supaya kelihatan berarti dia sedang mengajarkan dengan perbuatannya suruh berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga su'ul akhlak lil ibn, orang tuanya buruk akhlaknya kepada anaknya, membentak, memukul, melaknat, mendoakan keburukan. Ini anaknya jadi jahat jadinya. Termasuk hubur rohah waddah. Ya, orang tuanya dia suka istirahat, lebih banyak istirahatnya, nggak mau diganggu dengan anak-anaknya. Sehingga anak sampai besar tidak pernah punya perhatian dari orang tuanya. Termasuk juga ada musyu'ur wal ihsas bil walidaini. Orang tua tidak punya hati, keras hatinya, tidak punya rahmat sama anaknya. Itu menjadikan anak durhaka tuh. Ya. Kemudian juga terkadang uququl walidain ini disebabkan karena kelalaian orang tua, atau boleh jadi orang tua sudah bagus, ibu sudah didik anak semaksimal mungkin, biaya sudah dikeluarkan, waktu sudah dikorbankan, apapun keinginan anak itu sudah ibu penuhi, diarahkan ke yang baik, tapi Allah berkata lain. Boleh jadi anak itu jadi ujian, dia durhaka dengan orang tuanya karena ujian dari Allah, ibu harus lebih sabar lagi. Ya, jadi sebab durhaka kepada anak itu bukan dari perlakuan buruk aja orang tua kepada anak kan. Boleh jadi orang tua sudah baik tetapi Allah takdirkan anak itu kurang ajar. Dan itu ujian bagi orang tuanya, harus lebih ekstra sabar lagi mendidik anak-anaknya. Nah, inilah poin-poin dari hadis Nabi SAW. Ridallah fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Bahwa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah juga terletak pada kemarahan kedua orang tua. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab, silakan. Ya, waalaikumsalam. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah hukumannya jika ikut kerja? Maksudnya kita kerja dengan orang, tetapi fasilitas dan modalnya dari hasil riba, dan kita tahu itu. Gimana hukumnya itu? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah tahu sumbernya dari yang haram, maka tetap saja hasilnya haram. Tapi kalau belum tahu sumbernya dari mana, atau punya dua sumber, yang satu halal yang satu haram, maka masihlah dimaafkan. Ya, kalau sumbernya sudah jelas halal, atau mungkin ada dua sumber, yang satu halal yang satu haram, tentu kita berhusnudzon kepada yang halal. Tapi kalau murni tok-tokan dari yang haram dan kita tahu sumbernya, kemudian kita mengambil hasilnya dari situ dengan cara bekerja atau yang lainnya, tetap tidak boleh. Karena bagaimanapun wasilah itu mengikuti ghayah tujuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar tema. Iya. Begini Ustaz, ada saudara yang kemarin mengatakan kisah ini salah saya gitu Ustaz. Doakan saya ini, nanti saya buat ini setepek kamu gitu. Saya punya tepek gitu Ustaz. Doakan saya dapat tender gitulah Ustaz. Jadi saya bilang ya Bang. Dan ini bukan ini saya bilang ini nazarnya abang ya, bukan janji sama saya seperti itu. Katanya iya. Kemudian tender itu dapat dengan lancar gitu Ustaz. Saya melihat dia melalaikan. Apakah itu termasuk nazar yang ketika saya ingatkan dia agak gimana gitu Ustaz? Apakah itu termasuk nazar yang sekarang saya biarin aja gitu Ustaz? Itu gimana pendapatnya? Apa termasuk nazar dia yang harus saya tanya, apa saya diamin aja gitu? Iya, alhamdulillah. Nazar itu lihat dulu
nazar itu kan urusan dia dengan Allah. Makanya sing saya katakan asal hukum nazar itu kan ada yang mengatakan makruh, ada yang sampai mengatakan haram. Karena nazar itu tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Nah, buktinya bakhil kan Bu. Sudah dapat tendernya tak ngasih duit kan jadi bakhil. Ya. Karena orang nazar itu kan tidak bisa barter seperti itu. Kalau aku begini maka akan begitu. Dan biasanya nazar seperti ini berat menunaikannya dan menyesal setelahnya. Kenapa aku nazar dulu? Jadi nggak enak jadinya kan itu. Tapi yang jelas bahwa kalau orang sudah nazar harus dilakukan nazarnya. Kalau tidak maka berdosa dan dia harus bayar kafarah sumpah. Itu kalau dalam bentuk nazar. Tapi kalau dia tidak bernazar hanya ngomong saja. Karena kan nazar itu kan dia mengucapkan lillahi alayya nadhr. Lillahi alayya nadhrun. Ya Allah aku bernazar. Harus ada ucapan seperti itu kalau nazar itu. Kalau ucapan yang tadi ibu tanyakan kepada saya itu kan itu orang itu janji. Janji kan Bu. Dia janji nanti kalau menang tender ya insya Allah nanti mungkin adalah bagian. Setelah dapat tender tak ada pula. Itu alamat nifak namanya. Alamat nifak. Tetapi ini kan bukan utang piutang Bu. Bukan berarti kemudian dimasukkan ke utang piutang, tidak. Maka ibu tidak perlu menagih apa yang ia janjikan kepada ibu. Biarlah urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau dia punya utang sama ibu. Baru ibu tagih. Utang uang gitu ya, atau utang barang gitu. Ya doakan saja. Mungkin ibu snudon saja. Mungkin tendernya baru 1 nunggu 10, mungkin gitu aja. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan tentang pengabdian kepada orang tua. Di tempat ini kan kita banyak perantauan tuh, terutama dari para umat yang berada di sini ya. Jadi ini ada orang tua nyuruh pulanglah nak gitu kan. Nanti kalian saya bikinkan usaha di kampung gitu. Nah sementara suami ini belum mau ke kampung si umat ini kan. Jadi iya gimana? Dengan alasan si suami ini bilang ini di kampungmu terlalu jahiliyah gitu. Takutnya nanti keistiqomahan kamu akan berkurang kalau kita pulang ke sana gitu. Jadi apa yang harus dilakukan si anak perempuan ini dan selaku istri juga untuk menanggapi masalah ini? Apakah ikut orang tua atau suaminya itu bagaimana ya Ustaz? Ya, kewajiban istri itu alhamdulillah adalah ikut suami. Kalau suami tak mau pulang ya sudah ikut suami. Sudah gugur kewajibannya dekat dengan orang tua karena hak suami lebih utama dibandingkan hak orang tua. Tapi bukan berarti kemudian tidak bisa dekat dengan orang tua, kan bisa pulang sekali-kali sewaktu-waktu. Kemudian bisa video call, bisa nelpon, bisa macam-macam kan. Untuk lebih dekat dengan orang tua kan sekarang alhamdulillah lebih mudah daripada dulu kan. Kalau dulu itu kan harus pakai surat. Kadang-kadang surat itu sampai tak sampai. Kadang-kadang balik lagi surat itu. Ya. Jadi kalau sekarang lebih mudah, kalau suami sudah mengatakan seperti apalagi lihat maslahat ke akhirat, maka saya acungkan jempol lah itu. Kalau memang itu yang jadi alasan suami. Maslahat agama ya. Dia kan mempertimbangkan maslahat agama. Berarti suami ini baik gitu. Lain kalau pertimbangannya maslahat dunia. Dunia kan bisa dicari di mana saja. Tapi agama, mempertahankan agama ini kan tidak bisa. Apalagi kalau baru hijrah. Ya, lingkungan di Batam ini masih enak gitu kan. Pengajian banyak, kawan banyak. Kemudian kita pakai pakaian syar'i juga nggak berat. Tapi kalau di kampung kawan tak ada. Majelis taklim tak ada. Pakaian syar'i aja digibahi, macam-macam kan susah ya. Kalau pertimbangannya agama
ya ikut suami lebih baik. Ya, sambil mungkin ya bagaimana caranya membahagiakan kedua orang tua lah kan begitu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Begini Ustaz, seandainya misal orang tua kita meninggal Ustaz, Iya. kita adik-beradik banyak. Sementara kalau kita kan pribadi kita sendiri nggak mau tahlilan ya Ustaz. Ya sementara kalau adik-beradik kita harus misalnya bagi rata kita ini biayanya gitu Ustaz, itu sebaiknya kita ikutin biar tidak ada masalah apa kita tidak mau ikut dengan biayanya Ustaz, gimana itu Ustaz? Ya kalau ibu bisa jelaskan, karena ibu beda pendapat dengan saudara-saudara, ya ibu jelaskan, maaf saya nggak ikut acara itu, saya akan sedekah sendiri dan saya doakan sedekah ini untuk orang tua saya. Kan lebih bijak kalau seandainya ibu jelaskan seperti itu, kamu punya cara sendiri dan saya juga punya cara sendiri untuk birrul walidain setelah kematian. Tapi kalau seandainya dalam keluarga itu ada yang ngotot bahkan mengancam, awas kamu kalau tidak ikut urunan kita bukan saudara lagi, jangan pernah datang menginjak kakimu di rumah saya lagi, diancam macam-macam, maka itu dilihat dengan sebuah kacamata kaedah akhaffu dararaini, mengambil yang paling ringan madaratnya, mengambil yang paling ringan madaratnya. Satu sisi kita ikut membiayai, bagi kita ini salah. Tetapi di sisi lain lebih salah lagi kalau seandainya kita tidak akur dengan keluarga. Nah sekarang ambillah mana yang lebih ringan. Kita tidak akur ataukah kita justru terlibat dalam acara itu. Mana yang lebih ringan? Nah, kita ambil yang lebih ringan. Maka boleh kita ikut urunan dalam acara itu tentu dengan mengingkari secara hati. Kalau lisan kan nampaknya nanti ada fitnah, ya sudah. Ini saya terpaksa dengan pengingkaran secara hati kan itu. Itu kalau tidak bisa, karena lebih menjaga kekeluargaan. Boleh jadi ada waktulah, gak apa-apa lah sekarang saya terlibat di situ, tapi saya sebenarnya tidak suka, sambil ibu mendakwahkan sampai mereka sadar bahwa ibu ini berbeda dengan mereka, atau kalau bisa sampai mereka juga ikut ibu, begitu ya. Jadi ada tahapan demi tahapan, karena agama ini dibangun di atas maslahat dan mafsadah, adanya maslahat dan menjauhi kerusakan. Wallahu a'lam. Ya saya kira cukup ini, udah hampir jam 10 ini, ada kajian juga di luar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi